Kontak tembak langsung pecah. Pasukan Indo-Rusia berhasil tewaskan militer gabungan Australia dan Israel. Jadi total sampai dengan jam 11.00 waktu Indonesia Timur, jumlah berhasil kami lumpuhkan adalah 5 orang. Sedangkan dentuman senjata membelah malam mengawasi setiap sudut jalur Gaza yang kini berubah menjadi ladang pertempuran global. Dalam operasi militer gabungan yang telah dipersiapkan selama berbulan-bulan, pasukan elit gabungan Indonesia dan Rusia melakukan serangan mendadak terhadap posisi militer Australia dan Israel di sektor utara Gaza, dan hasilnya mencengangkan. Kontak tembak langsung pecah, dan pasukan Indo-Rusia berhasil menewaskan puluhan prajurit musuh dalam waktu kurang dari 2 jam. Sejak awal tahun 2025, konflik di Gaza memasuki fase paling mencekam dalam sejarah modern. Ketegangan antara Blok Timur dan Barat semakin membara pasca pembentukan aliansi militer baru bernama Eastern Shield Coalition, yang terdiri dari Rusia, Tiongkok, Iran, dan Indonesia. Di sisi lain, Western Defense Accord, yang dimotori oleh Amerika Serikat, Australia, Israel, dan beberapa negara NATO, memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah, khususnya di wilayah Gaza, yang kini menjadi ajang tarik-menarik kekuatan global. Keikutsertaan Indonesia dalam koalisi Timur sempat mengejutkan dunia. Namun, langkah itu disebut sebagai perwujudan solidaritas kemanusiaan dan penegakan kedaulatan oleh Presiden Indonesia dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB awal Maret lalu. Operasi yang diberi kode Garuda Petrov ini diluncurkan pukul 02.17 dini hari waktu Gaza. Pasukan elit Kopassus dari Indonesia dan Spetsnaz Rusia menyusup melalui terowongan bawah tanah yang dibangun oleh Brigade Ezzedine Al-Qassam. Mereka berhasil mencapai titik konsentrasi pasukan gabungan Australia-Israel di distrik Beit Hanun. Dalam laporan awal dari markas Komando Eastern Shield di Gaza, operasi ini merupakan bagian dari strategi cut off nerve, menghancurkan titik komunikasi dan pusat komando lawan dengan cepat dan presisi tinggi. Analis militer dari Al Jazeera, Dr. Karim Al-Farhani, menyebut ini sebagai titik balik. Jika Gaza dulunya adalah simbol perlawanan rakyat Palestina terhadap penjajahan, kini ia telah berubah menjadi medan perang yang mempertemukan dua kutub kekuatan global. Dan malam ini, sejarah sedang ditulis ulang. Pihak Eastern Shield belum mengonfirmasi apakah akan ada operasi lanjutan. Namun fakta bahwa mereka berhasil menewaskan puluhan tentara dari Blok Barat hanya dalam satu malam telah menjadi pesan yang sangat jelas. Perang ini tidak lagi hanya tentang Gaza. Ini adalah tentang tatanan dunia baru. Perang di Gaza bukan hal baru, tapi sejak awal tahun 2025, situasi di wilayah itu telah berubah drastis dari konflik regional menjadi pertarungan antara dua peradaban, Barat dan Timur. Blok Timur, yang terdiri dari Rusia, Tiongkok, Iran, dan secara mengejutkan, Indonesia, membentuk aliansi militer permanen bernama Eastern Shield Coalition, ASC. Sebagai tanggapan, AS dan sekutunya mengonsolidasikan kekuatan dalam koalisi Western Defense Accord, WDA, yang kini menempatkan pasukan tetap di wilayah-wilayah strategis Timur Tengah, termasuk Yerusalem Timur, Sinai, dan tentu saja Gaza. Kehadiran Australia dalam koalisi itu memperluas dimensi perang. Unit tempur SAS Australia, dikenal kejam dan presisi, mendarat di Gaza pada awal April, bersama pasukan teknis dan sibernetik Israel yang mengontrol wilayah-wilayah udara, komunikasi, dan jaringan listrik. Namun mereka tak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 2 pekan akan datang badai dari timur, dari bawah tanah, dan dari langit. Operasi yang dirancang bersama oleh Satuan Kopassus Indonesia dan Spetsnaz Rusia ini diberi nama Sandi Garuda Petrov, simbol persatuan antara dua pasukan yang dikenal sebagai bayangan kematian di medan pertempuran. Persiapan operasi ini telah berlangsung selama 11 minggu penuh, dibantu oleh jaringan intelijen Iran dan pejuang lokal dari Brigade Al-Qassam. Sebelum serangan, lebih dari 9 tim infiltrator diterjunkan ke Gaza dengan identitas samaran. Mereka menyamar sebagai relawan, wartawan, bahkan personel teknis LSM internasional. Tujuannya, memetakan lokasi komando Australia-Israel, menjinakkan sebagian sensor gerak, dan menginfeksi sistem jaringan listrik dengan malware Rusia yang mampu memadamkan seluruh sistem selama 120 detik. Cukup untuk melancarkan fase pertama. Sementara pasukan bawah tanah menebar maut, langit Gaza menyala.
Drone kamikaze buatan Rusia, Tsar Pititsa 9, mengudara dan meledakkan 2 radar Iron Dome, membutakan mata langit Israel. Tak lama kemudian, pesawat tanpa awak Indonesia, Raja Wali X, menjatuhkan granat elektromagnetik yang menghancurkan jaringan komunikasi digital musuh. Para trooper dari Batalion Udara Indonesia, Yonif Para Raider 330, diterjunkan di sisi timur kompleks dengan misi menghancurkan gudang amunisi dan sistem rudal. Mereka mendarat tanpa diketahui, sebuah kombinasi keheningan dan presisi yang bahkan menurut saksi mata Israel, seperti malaikat maut yang turun dari langit. Dari arah barat, laut menyimpan kejutannya. 2 kapal kecil siluman yang dikembangkan bersama oleh AL Indonesia dan Rusia membawa satuan penyabot elit. Mereka menanam bahan peledak di jalur suplai logistik via laut dan meledakkan kapal kargo milik perusahaan pertahanan swasta Australia. Para analis dunia kini memperdebatkan apakah ini hanya awal dari konfrontasi global bersenjata antara 2 blok dunia. Pengamat geopolitik Timur Tengah dari Universitas Al-Azhar, Profesor Yahya Muqtadir mengatakan, Gaza telah menjadi Sarajevo baru. Yang terjadi malam ini bisa menjadi awal dari eskalasi yang tak bisa dibalik. Kemenangan pasukan gabungan Indonesia-Rusia tidak hanya memiliki arti militer. Ini adalah simbol, sebuah deklarasi senyap bahwa dunia multipolar bukan lagi mimpi. Ia sedang berjalan di atas reruntuhan konflik. Dalam kehancuran, Gaza bersinar. Tidak dalam cahaya, tapi dalam makna. Ketika malam menjadi saksi atas perubahan besar dunia, satu fakta tak terbantahkan. Pasukan Indo-Rusia telah mengukir sejarah. Dan sejarah tak pernah lupa pada para penantangnya. Kalau kamu mau lanjut ke bagian lanjutan, misalnya reaksi balasan militer NATO, atau munculnya front baru di Suriah atau Laut Cina Selatan, tinggal bilang aja. Kita bisa buat serial artikel dunia alternatif ini seperti kisah perang epik global. Selama bertahun-tahun, Gaza dikenal dunia sebagai potret penderitaan. Namun di tahun 2025, ia berubah menjadi panggung utama perebutan kekuasaan global. Bukan lagi hanya tentang Palestina dan Israel, tapi tentang 2 kutub peradaban yang semakin siap menyulut perang terbuka. Blok Barat pimpinan Amerika Serikat melawan Blok Timur yang kini dipimpin Rusia dan Tiongkok. Dalam pusaran konflik ini, Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masuk sebagai pemain utama yang mengubah dinamika. Dalam tempo kurang dari 2 jam, dunia menyaksikan bagaimana negara non-NATO dengan kekuatan militer menengah seperti Indonesia bisa mengalahkan kekuatan elit Barat. Bukan hanya karena senjata atau strategi, tapi karena satu hal, keyakinan pada keadilan yang telah lama diinjak-injak. Para ahli menyebut pertempuran ini sebagai Battle of Beit Hanun. Namun di mata rakyat Gaza dan jutaan pendukung Eastern Shield di seluruh dunia, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.